Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa di channel Tama Motor. Oke ya, di sini Tama Motor kedatangan motor Honda Blade Repo, itu sama aja. Di sini motornya mempunyai keluhan mati mendadak. Ini motornya tukang bensin. Dia tadi dorong ya, motornya katanya langsung mati mendadak. Oke, buat teman-teman jangan merasa bingung kalau motornya mati mendadak di perjalanan. Itu kira-kira kalau udah deket ke bengkel itu bisa kita gunakan kabel ya, bisa kita jumper buat sementara daripada dorong. Oke, sebelum lanjut ke videonya tolong bantu subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke ya, kita coba tes dulu. Itu kebetulan kabel businya udah kita cabut, dan itu kontaknya juga posisinya sudah disambung. Kita cek dulu apinya. Motor ini kendalanya hilang api ya, tadi mati mendadak. Kita coba cek dulu di coil. Ini kontak udah saya sambung. Kita cek dulu dari sini. Apinya nggak keluar ya, apinya nggak keluar. Sekarang kita coba cek dari sini ya. Ini api kontak, ini api kontak ya. Di sini seharusnya di kabel ini ya, kabel warna merah ada liris putih, yang satunya kan merah liris hitam ya. Ini seharusnya yang kabel warna merah ada liris putihnya itu ada apinya. Harusnya ada apinya ya, dia jadi bisa ngidupin mesin. Kita tes dulu. Nggak ada ya, kosong. Apinya tidak nyala. Sekarang kita coba cek di bagian kabel kiprok. Di sini kalau motor Repo Absolute ya ataupun Blade, dia pengapiannya DC. Jadi dia dari sepul itu ada kabel warna putih sama warna kuning dan biru ya. Dimana biru itu untuk pulser dan kuning buat lampu. Yang putih itu buat cas. Yang putih itu fungsinya dia buat ngidupin mesin. Kalaupun dia tidak ada aki, dia masuk ke kiprok itu nanti diolah keluar jadi DC ya. Oke, kita coba cabut songketnya. Ini songket udah saya cabut. Kita cek dulu jalur dari sepul. Oke, untuk jalur dari sepul di sini ada warna putih. Ada kabel warna putih ya. Nih, putih ada liris-liris silver. Itu kita coba jumper dulu, kita masukkan kabel. Kita tes. Kita pastikan kalau sepulnya hidup ataupun mati ya. Tuh. Oke ya, apinya udah ada. Jadi dari sini tadi udah ada apinya. Untuk memastikan lebih lanjut supaya kita tidak salah beli apa kiproknya ataupun dari CDI yang mati, kita coba jumper dulu dari sini. Di sini ada kabel warna merah di songket kiprok ini ya. Ada kabel warna merah sama kabel warna putih. Kita jumper aja pakai kabel. Nih ya, seperti ini. Kita jumper lalu kita cek di kabel kunci kontak tadi yang warna putih, merah liris putih, silver. Kita coba tes apinya. Oke ya, apinya udah keluar tuh. Tuh bagus ya. Sekarang kita coba sambung. Kabel ini kita sambung. Kita coba di kabel kuil. Kita tes sekarang di kabel kuil. Oke, bagus ya. Tuh ya. Apinya keluar. Jadi ini tuh otomatis motornya bisa hidup ya. Ini kalau udah kayak gini otomatis motor bisa hidup walaupun dia tanpa kiprok. Cuman kalau masalah
awet sama enggaknya nggak bisa jamin. Masalahnya itu bukan setrum DC asli ya, dia masih AC. Tapi ya buat sementara waktu kalau kita kepepet di jalan bisa kita gunakan cara jumper ini. Ini bisa kita hidupkan mesinnya tanpa kiprok. Oke ya, motor hidup. Lumayan kalau buat sementara daripada kita kepayahan narik ataupun dorong, itu bisa kita gunakan ya cara ini. Berarti motor ini udah kita bisa pastikan motor ini penyakitnya dari kiproknya mati ya. Kita coba ganti kiprok yang baru. Oke ya, itu kiproknya udah saya ganti baru. Ini kiproknya. Kita coba sekarang kita hidupkan. Oke, motor mantap ya, hidup kembali. Jadi sip, berarti tadi penyakitnya kiproknya mati ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.